Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di EduScience Indonesia, channel pembelajaran sains masa kini. Pada video kali ini akan jelaskan terkait dengan prinsip-prinsip dasar dari kultur jaringan. Sebelum materi disampaikan, jangan lupa diklik tombol subscribe, like, dan share. Jangan lupa di komen untuk keberlangsungan dari channel ini. Prinsip-prinsip dasar kultur jaringan merupakan salah satu aturan ilmiah dan teknis yang menjadi dasar keberhasilan dari perbanyakan tanaman secara in vitro, yaitu berupa teknik untuk menumbuhkan bagian tanaman atau explant dalam kondisi steril dan terkontrol di luar tubuh tanaman aslinya. Pada prinsipnya, prinsip dasar kultur jaringan ini akan memastikan bahwa sel tanaman dapat tumbuh dan berkembang menjadi individu baru jika diberi lingkungan dan perlakuan yang sesuai. Dalam konsep dasar dalam penggunaan kultur jaringan, yang pertama yaitu kita harus mengetahui namanya konsep totipotensi, yaitu berupa kemampuan setiap sel tumbuhan untuk beregenerasi menjadi tanaman lengkap jika diberikan lingkungan yang tepat. Ini berarti bahwa setiap sel jaringan atau organ tanaman memiliki potensi untuk menghasilkan tanaman baru jika diberikan kondisi yang tepat sebenarnya nutrisi yang lengkap. Sejarah pertama kali ditemukan teori totipotensi yaitu diperkenalkan pada tahun 1902 oleh Gottlieb Eberlein, di mana beliau mengusulkan bahwa setiap sel tumbuhan dapat membentuk tanaman utuh. Dalam hal ini, adanya sejarah yang dipakai oleh Eberlein ini sebagai menjadi dasar dalam pengembangan kultur jaringan tumbuhan. Adapun prinsip-prinsip dari totipotensi yang pertama yaitu setiap sel memiliki gen lengkap, di mana dia nanti akan memerlukan kondisi lingkungan yang sesuai, yaitu berupa nutrisi, hormon, dan keadaan steril untuk proses pertumbuhannya. Dan juga nanti adanya induksi dari generasi melalui organogenesis maupun embryogenesis, sehingga nanti explant ataupun sel nanti dia bisa tumbuh menjadi planet atau menjadi tanaman dewasa. Adapun beberapa sifat-sifat utama dari totipotensi, yang pertama yaitu mengandung materi dari generasi lengkap, di mana setiap sel tanam nanti dia memiliki seluruh informasi genetik berupa genom untuk membentuk semua bagian dari tanaman. Hal ini memungkinkan sel tersebut berkembang menjadi tanaman utuh. Dengan adanya gen ini nanti, kita nanti bisa membentuk suatu explant tersebut menjadi tanaman yang utuh. Yang kedua yaitu berupa bersifat regeneratif, di mana sel yang totipoten dapat membelah dan berdiferensiasi menjadi berbagai tipe jaringan. Sebenarnya nanti akan membentuk akar, daun, tunas, dan lain-lain. Sifat yang berikutnya yaitu dapat diinduksi dalam kondisi in vitro, di mana sifat totipotensi nanti dapat diaktifkan melalui kultur jaringan menggunakan media dan zat pengatur tumbuh tertentu, sehingga nanti dengan keadaan media dan zat pengatur tumbuh dalam keadaan yang steril otomatis nanti dapat mengaktifkan beberapa sel yang masih bersifat meristatik, sehingga nanti dia akan membelah dan akan membentuk suatu tanaman yang baru. Sifat berhubungannya ini yaitu berupa hanya dimiliki oleh sel tumbuhan, di mana sifat totipotensi nanti secara penuh hanya terlihat pada sel tumbuhan, karena struktur dan sifat plastisitas dari sel tumbuhan lebih mendukung dari generasi. Sifat yang berhubungan yaitu berupa responsif terhadap pengatur tumbuh atau GPT, di mana kemampuan sel untuk berkembang sangat bergantung pada konsentrasi auksin maupun sitokin dalam media kultur jaringan. Di mana
dalam proses pertumbuhan pada sel tumbuhan, ya, karena ada sifat intervensi nanti dia akan membutuhkan suatu zat, ya, sehingga dia nanti bisa tumbuh menjadi akar, kemudian bisa membentuk daun ataupun membentuk kalus, tergantung dari konsentrasi ausin atau YPT ataupun stokinin yang kita berikan nanti. Dia nanti bisa menyebabkan adanya proses pertumbuhan dari sel yang kita tanam. Adapun tahap-tahap dari totepensi pada jaringan yang pertama yaitu penyiapan explant, ya, di mana explant nanti kita ambil, ya, biasanya nanti dalam proses penggunaan explant nanti, ya, kita menggunakan bagian-bagian yang masih bersifat meristematik, ya, baik berupa ujung lateral maupun ujung apikal, baik pada pucuk daun maupun pada pucuk akar. Kemudian setelah explant nanti yaitu berupa kalus, ya, di mana explant yang sudah ditumbuhkan nanti dia nanti bisa membentuk kalus, ya, di mana kalus sendiri adalah merupakan sel yang membentuk jaringan yang tidak terdiferensiasi. Kemudian tahap berikutnya yaitu diferensiasi, di mana kalus tersebut nanti dia bisa menjadi tunas, akar atau embrio berdasarkan sifat tersebut dengan ditambahkan dengan zat pengatur tumbuh atau YPT. Kemudian tahap berikutnya yaitu berupa regenerasi, di mana kalus yang sudah nanti diberikan dengan YPT atau zat pengatur tumbuh nanti dia nanti akan tumbuh menjadi tanaman lengkap. Jadi dia nanti akan bisa tumbuh menjadi akar, batang, dan daun. Itulah beberapa tahapan dalam proses totepotensi pada kultur jaringan. Ya, ini gambaran di mana tahapan totepotensi yang pertama yaitu kita nanti menumbuhkan explant, ya. Kemudian dia nanti akan membentuk kalus nanti kalau dia sudah bisa diferensiasi, kemudian nanti akan menjadi regenerasi, dia nanti akan membentuk akar, batang, dan daun. Adapun beberapa penerapan dari teori totepotensi yaitu yang pertama yaitu untuk perbanyakan tanaman secara massal, kemudian pembuatan tanaman transgenik, pelestarian tanaman langka. Biasanya nanti kalau tanaman nanti kita tanam dari biji itu nanti akan tumbuh lama. Dengan adanya teori totepotensi nanti kita nanti akan mendapatkan tanaman langka dengan jumlah yang banyak. Kemudian bisa untuk produksi metabolisme sekunder, jadi kita nanti bisa memanen, ya, kandungan dari metabolisme sekunder nanti dari kalus saja tanpa kita menunggu tanaman dewasa. Kemudian bisa untuk pembuatan tanaman bebas patogen. Konsep yang selanjutnya, ya, atau aturannya selanjutnya yaitu terkait dengan regenerasi tanaman. Jadi regenerasi tanah adalah merupakan proses pembentukan kembali, ya, jaringan, organ atau individu tanaman utuh dari bagian tanaman tertentu atau explant, baik secara alami maupun melalui teknik kultur jaringan atau in vitro. Proses ini nanti biasanya terjadi secara vegetatif, ya, dari bagian tumbuhan seperti batang, umbi, akar atau tunas, ataupun kita bisa menggunakan secara generatif atau dari biji. Adapun beberapa jenis dari regenerasi, yaitu nanti ada dua, yaitu regenerasi secara alami atau in vivo, dan ada regenerasi secara buatan atau in vitro. Biasanya kalau in vivo nanti adalah tanpa campur dari tangan manusia. Ini contoh kita nanti regenerasi dari tunas, umbi atau stolon. Sedangkan regenerasi secara in vitro atau secara buatan ini biasanya dilakukan dalam laboratorium melalui teknik kultur jaringan dengan prinsip totepotensi. Jadi kita nanti mengambil bagian-bagian yang bersifat meristematik, kemudian nanti kita tanam pada media yang dengan keadaan yang steril. Adapun tipe-tipe dari regenerasi secara in vitro nanti ada dua, yaitu organogenesis dan embryogenesis somatik.
Organogenesis sendiri adalah merupakan proses pembentukan organ dari explant yang dikulturkan. Tunas-tunas atau struktur monopolar dapat terbentuk dengan manipulasi rasio sitokinin terhadap ausin dalam media kultur. Ya, dimana kalau dia nanti ausinnya terlalu tinggi, dia nanti akan membentuk akar. Sedangkan kalau sitokinnya terlalu tinggi nanti, dia nanti akan membentuk daun. Kemudian tipe yang kedua yaitu embryogenesis somatis, ya, di mana pada embryogenesis somatis nanti sel yang bersifat totipotent, ya, akan melalui jalur embryogenetik untuk membentuk embrio somatik yang kemudian dapat tumbuh dan berkembang menjadi tanaman utuh. Biasanya untuk embryogenesis somatis nanti ini biasanya menggunakan media cair yang dia nanti digojok selama 24 jam full. Adapun tahap-tahap dari generasi dalam kultur jaringan yang namanya yaitu inisiasi, di mana kita nanti akan menanam explant dalam media steril. Kemudian induksi kalus, dalam mana kita nanti bisa membentuk, ya, dari explant ini kita bentuk menjadi jaringan kalus dari sel tersebut. Kemudian diferensiasi, regenerasi, dan aklimatasi. Di mana diferensiasi nanti dari kalus nanti kita bisa mengembangkan menjadi akar, tunas maupun embrio. Dan juga nanti untuk regenerasi nanti, ya, kita nanti bisa menumbuhkan tanaman planet yang terbentuk. Kemudian kita nanti kalau sudah nanti cukup dewasa, kita bisa mengeluarkan dari atau memindahkan dari lingkungan ke lingkungan luar. Adapun faktor yang mempengaruhi dari regenerasi tanaman yang pertama yaitu jenis explant, di mana jenis plant nanti juga akan mempengaruhi dari proses pertumbuhan dari bagian yang kita tanam. Biasanya nanti kalau untuk daun nanti kita nanti adalah mengambil bagian yang dia masih muda sehingga nanti sifat mesremasinya masih ada. Kemudian akar nanti kita biasanya menggunakan bagian ujur yang dia nanti masih banyak mengandung sel-sel yang mudah membelah. Kemudian kalau bagian batang nanti kita ambil bagian kambium, di mana pada bagian kambium nanti ini masih memiliki sifat merisematik, yaitu berupa merisematik lateral. Kemudian juga komposisi media kultur dan zat pengatur tumbuhannya juga akan mempengaruhi dari proses generasi. Jadi seandainya kalau kita nanti untuk rasio antara sitokin dan ausin nanti juga berbeda, terus nanti proses dari generasi tanaman juga akan terganggu. Kemudian suhu, cahaya, pH dan kelembabannya juga akan mempengaruhi, di mana suhu dan cahaya nanti digunakan untuk proses pembelahan dari sel tersebut. Kemudian konsep yang ketiga yaitu berupa induksi meristem, ya, di mana induksi meristem adalah merupakan proses memicu pembentukan dan pertumbuhan jaringan meristem pada tumbuhan yang merupakan jaringan sel yang aktif membelah dan berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Biasanya untuk induksi meristem nanti ini, ya, digunakan pada bagian-bagian yang sifatnya masih merisematik, yaitu bisa di bagian ujung daun, ya, ataupun pada bagian batang adalah pada bagian kambium dan pada bagian ujung akar. Ya, biasanya, ya, dalam industri merisematik nanti dilakukan yaitu untuk mengisolasi bagian meristem apikal atau lateral, kemudian menumbuhkan pada media steril dengan kandungan zat TPT yang tertentu, sehingga nanti, ya, meristem yang kita tanam adalah tumbuh menjadi planet yang baru. Adapun tujuan dari induksi merisematik yang pertama itu untuk menghasilkan tanaman baru yang identik dengan tanaman donor atau untuk menghasilkan variasi genetik, ya, di mana untuk induksi merisematik nanti kita nanti akan mendapatkan, ya, tanaman baru yang dia sifatnya sama dengan pada induknya. Adapun tujuan dari induksi meristem yang pertama yaitu untuk multiplikasi dan juga nanti untuk penyebaran varietas, di mana multiplikasi adalah menggunakan meristem untuk memperbanyak tanaman secara cepat dan efisien,
terutama untuk tanaman-tanaman yang sulit dikembangkan dengan menggunakan metode lain. Ini biasanya untuk multiplikasi adalah kita gunakan untuk tanaman-tanaman yang dia terancam punah, ya, sehingga nanti kita bisa melestarikan tanaman tersebut. Kemudian tujuan kedua yaitu penyebaran varietas, yaitu dia nanti bisa memperbanyak tanaman yang memiliki sifat unggul seperti varietas tahan lama ataupun penyakit. Jadi dalam industri marketing kita nanti juga akan bisa membentuk tanaman-tanaman yang unggul sifatnya. Tujuan selanjutnya yaitu untuk pengendalian tanaman yang sulit dikembangbiakan, ya. Ini biasanya untuk pengembangbiakan tanaman-tanaman yang dia nanti sulit untuk ditanam secara alami, ya. Ini biasanya digunakan untuk tanaman hias ataupun tanaman buah ataupun tanaman-tanaman yang dia nanti konservasinya, ya, ataupun untuk konservasi dari tanaman. Kemudian tujuan selanjutnya yaitu pengendalian hama dan penyakit. Ini biasanya nanti bisa menghasilkan tanaman yang bebas dari patogen, kayak virus, bakteri maupun jamur. Dan juga nanti tujuan berikutnya yaitu untuk penyebab variasi genetik, ya. Dimana untuk induksi variasi nanti kita bisa memicu adanya mutasi genetik, ya, sehingga nanti kita bisa membentuk suatu varietas baru yang dia memiliki sifat unggul. Adapun prinsip dasar dari induksi merek-semantik, ya, ini biasanya nanti dalam proses penggunaan nanti, ya, kita biasanya menggunakan explant yang masih bersifat merek-semantik, ya. Misalnya nanti kita menggunakan pada ujung tunas maupun ujung akar. Kemudian prinsip berikutnya yaitu kultur nanti dilakukan dengan media kain nutrisi dan bebas dengan kontaminasi, dengan penambahan JPT sebenarnya kayak sitogenin untuk merangsang pembentukan tunas, dan juga nanti untuk dibutuhkan auxin, ya, ini untuk mencegah supaya nanti pembentukan akar lebih dahulu, ya. Jadi biasanya nanti untuk induksi merek-semantik ini banyak digunakan untuk, ya, tanaman-tanaman dia yang diambil pada bagian ujung tunas. Biasanya untuk proses pertumbuhan nanti kita lebih condong banyak menggunakan sitokinin supaya nanti proses perangsangan dari pembentukan tunas nanti juga akan terjadi. Adapun manfaat dari induksi merek-semantik yang pertama yaitu akan menghasilkan tanaman bebas virus, ya. Ini biasanya karena pada bagian meristem nanti umumnya tidak terinfeksi karena dia proses pembelahan cepat sehingga nanti si virus nanti atau si patogen nanti dia tidak bisa tumbuh di dalam sel tersebut. Kemudian juga nanti kita bisa memperbanyak tanaman yang elit atau unggul secara massal dan digunakan untuk pelestarian tanaman langka, dan juga nanti kita bisa membuat tanaman yang berupa tanaman transgenik dari melalui induksi merek-semantik. Demikianlah video terkait dengan kaidah-kaidah dalam proses kultur jaringan secara in vitro. Terima kasih perhatiannya. Jangan lupa diklik tombol subscribe, like, dan di-share dan komen untuk keberlangsungan dari channel ini. Terima kasih perhatiannya. Sampai berjumpa pada video berikutnya. Salam EduScience Indonesia.